Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita mulai saja ya untuk link Zoom kita yang kedua. Kita lanjutkan untuk yang tadi ya. Untuk Undang-Undang ITE ya, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, kemudian perubahan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ya. Nah, kemudian selain pasal 27 dan pasal 28 tadi ya, ada beberapa hal yang penting ya di dalam Undang-Undang ITE ini, bahwasanya untuk Undang-Undang ITE sendiri ya, dalam proses pembuktiannya itu tetap harus dibutuhkan kesaksian para ahli seperti yang Ibu sampaikan tadi ya. Jadi para ahli itu tidak hanya ahli forensik digital ya, tetapi juga dibutuhkan oleh ahli bahasa ya. Kemudian juga dibutuhkan dari ahli komunikasi ya, kemudian juga ahli teknologi ya. Nah, seperti waktu kasus ITB itu ya, yang ada dosen ITB yang dibunuh tembak ya Pak, dibacok gitu di tol, itu kan dia ahli ya, ahli dosen ITB yang ahli dalam perkara teknik digital ya. Jadi memang pembuktian di dalam Undang-Undang ITE sendiri itu sulit gitu. Nah, karena sulitnya itu, maka memang kasus-kasus tindak pidana cyber yang harusnya masuk ke dalam ranah cybercrime ini adalah sebenarnya kasus-kasus bisnis ekonomi, gitu. Karena dia pembuktiannya itu sulit. Akan tetapi pergeseran zaman yang saat ini terjadi, ada pasal-pasal yang memang dia disebut sebagai pasal karet, seperti pasal 27 dan pasal 28 tadi, serta pasal 29 ya. Nah, tetapi pasal-pasal karet ini pembuktiannya juga tidak serumit kalau dia yang berkaitan dengan bisnis. Cukup saja seperti bukan tadi, cukup saja ada konten, cukup saja itu medianya itu sudah tersebar ya. Nah, dia bisa dikenakan yang namanya pencemaran nama baik. Nah, kemudian kalau seperti kasus Ariel Peter Pan itu juga menyebarkan konten ya, konten pornografi, itu dia juga pakai pasal 27 ya. Nah, pasal 27-nya itu di ayat berapa tadi? Ayat 1 ayat 2. Nah, hukumannya juga tidak terlalu berat ya. Hanya 1 sampai 2 tahun. Nah, kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 ini, banyak pengaturannya itu sebenarnya tentang sertifikasi elektronik, kemudian pengaturannya tentang tanda tangan elektronik, dokumen, ya, kalau kita lihat ya, pasal-pasal awalnya. Kemudian masuk kepada pasal-pasal pertengahan, itulah dia yang pasal 27, 28, 29 tadi, masuk kepada pencemaran nama baik, ya, penyebaran berita bohong, konten-konten pornografi dan segala macam. Ya. Kemudian kalau kita naik ya ke pasal selanjutnya, itu membahas tentang pastinya peranan pemerintah, penyidik dan penyelidik ya. Kemudian masuk pada bab ketentuan pidananya. Nah, ketentuan pidananya ini ada dia di pasal 45. Di situ pada pasal 45 dikatakan bahwa setiap orang yang memenuhi unsur pasal 27 itu bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Kemudian kalau dia pasal 28 dan 29 juga seperti itu. Ya, dendanya itu 1 miliar dan paling lama 6 tahun.
Kalau pasal 29 dia paling lama 12 tahun. Nah, tetapi ya, kalau yang Ibu lihat banyak orang-orang yang kena pasal 27 dan 28 ini ya hukuman pidananya itu tidak terlalu berat ya. Artinya dikenakan itu harusnya misalnya maksimal 6 tahun, kemudian ininya berapa namanya 12 tahun tadi ya kalau dia yang pasal 30 ya. Nah, kalau pada tuntutan dan vonis yang dikeluarkan hakim rata-rata itu Ibu lihat hanya setahun 2 tahun saja. Seperti kasus Ahok ya hanya 2 tahun. Kemudian juga kasus Ahmad Dhani itu hanya 1 tahun ya. Dan meninggal dulu. Hah? Bukan Bu Iros. Oke, sorry ya. Tadi sampai mana Ibu? Ya banyak yang hanya dia tuntutannya misalnya 12 tahun ya seperti Ahok itu sebenarnya maksimal tuh 12 tahun tapi dia hanya dihukum 2 tahun gitu. Jadi memang kenapa? Karena kerugian ya kalau kita lihat kerugian yang dibuat daripada pencemaran nama baik, kemudian juga berita bohong serta penistaan agama ini dikategorikan itu sebagai hal yang tidak memberikan keburukan atau tidak memberikan hal yang terlalu merugikan orang lain seperti misalnya pembunuhan atau pencurian ya atau korupsi gitu. Hanya saja kan di sini kan yang lebih berat kalau dia tindak pidana cyber ini khususnya pasal 27, 28, 29 tadi itu lebih kepada yang namanya harga diri ya, lebih kepada yang namanya marwah atau lebih kepada yang namanya ya apa ini diri seseorang gitu. Makanya hakim selalu memutus itu 1 sampai 2 tahun. Ya, karena yang dirugikan itu bukanlah secara material, hanya saja yang dirugikan itu adalah moral, ya. Akan tetapi, walaupun hanya 1-2 tahun, tetapi banyak yang kena, kalau Ibu bilang. Ya seperti kasus orang awam ya, kasus tenggelamnya kapal Nanggala waktu itu ada dibahas mahasiswa Ibu dalam skripsinya. Nah, itu dia membuat status di Facebook atau di IG-nya itu terkait dengan meremehkan atau menghina istri dari salah satu awak kapal Nanggala itu yang tenggelam. Nah, ini dilaporkan oleh istri dari almarhum yang meninggal ini gitu dan diproses seperti itu. Jadi sebenarnya kan hal yang sepele sebenarnya ya, hanya mengejek ya di media sosial, kemudian ketika dilaporkan ya bisa diproses gitu. Nah, alangkah lebih baiknya sebenarnya memang mengutamakan yang namanya restoratif justice ya. Artinya didamaikan dulu atau misalnya dimediasi ya. Atau ya kalau bisa masukkan pasal restoratif justice di dalam undang-undang ITE ini agar tidak banyak yang terjerat seperti itu. Walaupun memang sekali lagi Bu katakan mungkin secara material tidak ada yang dirugikan, hanya saja secara moral. Nah, jadi orang yang dilaporkan ini tetap diproses dan kena hukuman 1 tahun penjara. Bayangkan. Memang kata pepatah, mulutmu harimaumu ya, sekarang jarimu ya, harimaumu seperti itu. Cuma kan pasal 27 dan pasal 28 di dalam Undang-Undang ITE ini banyak mendapatkan pro dan kontra dari masyarakat. Kenapa?
Karena ini menjadi seperti pasal karet atau menjadi seperti pasal keranjang sampah. Artinya semua aja bisa masuk. Yang penting menghina, yang penting mencemarkan nama baik seseorang, dilaporkan kena. Ya, seperti juga dosen USU, ya, dosen USU, dosen FIB, ya, ilmu budaya USU, yang pernah mengatakan bahwa terjadinya bom, ya, bom di mana gitu ya, itu adalah pengalian isu yang dilakukan oleh negara. Nah, kena gitu. Dia hanya buat di statusnya di Facebook atau di WhatsApp, ibu nggak tahu ya. Dia buat terjadinya bom di Sarina atau di mana itu hanya pengalian isu yang dibuat oleh negara. Nah, akhirnya ada yang melaporkan, kenalah si dosen FIB USU ini dan diproses. Hukumannya juga seperti itu, 1 tahun penjara. Jadi artinya apa? Nah, pasal 27 dan pasal 28 ini merupakan pasal yang harusnya lagi di judicial review, seperti itu. Kenapa? Karena walaupun 1-2 tahun itu kan tetap hukuman ya. Dan tetap juga seseorang itu mungkin melakukan hal seperti itu, tidak ada niat dia untuk mau menghina. Dia hanya mungkin memberikan ini loh pendapat aku gitu. Ini loh mungkin persepsi aku, asumsi saya gitu ya. Nah, dia tuangkan itu di media sosial gitu. Nah, seharusnya sebagai negara yang bijak ya, pasal 27 dan pasal 28 itu harusnya dibuat lebih detail ya, lebih detail atau mungkin dihapuskan saja ya. Kenapa? Karena memang zaman sekarang orang sedikit tersinggung langsung diinikan gitu. Terus ada yang datang, Lel. Lel, sedikit tersinggung langsung dilaporkan, sedikit ini langsung dilaporkan. Akhirnya apa? Merugikan berbagai macam pihak seperti itu. Baik dia yang menjadi tersangka maupun orang yang menjadi korban. Jadi memang banyak para ahli hukum yang memohon sebenarnya kepada pemerintah kita, khususnya Kementerian Hukum dan HAM, ya, Politik Hukum dan HAM, untuk bisa menjudicial review pasal 27 di dalam Undang-Undang ITE tersebut gitu. Nah, tetapi sampai sekarang tidak ada, ya. Sampai sekarang tidak ada proses itu. Ibu juga nggak paham kenapa pasal 27 ini masih dipertahankan sementara sudah banyak memakan korban ya, baik orang awam, baik elit politik atau kalangan-kalangan selebritis misalnya ya. Ya, begitulah ya pasal 27 itu yang membuat penjara yang sudah penuh makin over kapasitas gitu ya. Jadi kalau kalian mau menulis ya, mau membahas ya tentang pasal 27 Undang-Undang ITE ini baik sekali gitu. Bisa nanti kita kolaborasikan dengan asas ultimum remedium gitu, bahwasanya pemidanaan itu adalah upaya terakhir. Pemidanaan itu atau pidana itu adalah ultimum remedium dia sifatnya. Dia adalah upaya terakhir. Jadi kalau bisa dia dibuat secara perdata, kalau bisa dia dibuat secara tata usaha negara, alangkah lebih baiknya itu dulu gitu. Jadi proses pidana itu dia benar-benar terakhir ya. Benar-benar upaya yang terakhir digunakan apabila ada kasus-kasus atau masalah-masalah di tengah-tengah masyarakat. Kalau bisa di restoratif justice, lakukan ya. Kalau bisa di mediasi, kalau udah saling memaafkan, lakukan. Jangan langsung diproses ya. Langsung buat laporan, langsung proses hukum kan sama-sama merugikan. Apalagi kita tahu ya, aparat penegak hukum kita ini ya kalau sudah ada masalah mereka menangani, mau nggak mau mereka pasti mau dapat apa persentase ya kan, fee-nya berapa untuk mereka, ini cabut laporan itu berapa, damai berapa. Makanya kita harus lebih bijaksana gitu ya.
baik kita sebagai korban atau kita yang sebagai tersangka. Nah, Ibu sejak banyak yang tertangkap ya, khususnya waktu 2019 itu ya, aktivis-aktivis yang banyak dilaporkan ya terkait dengan pilpres ya, terkait dengan hal-hal yang berbau politik. Sejak 2019 jadi tidak berani bersuara. Sebenarnya dulu Ibu juga orang yang vokal ya di media sosial terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah ya, masalah-masalah politik. Tapi sejak banyak yang kena gitu, kita yang mau bersuara ya, kita yang mau memberikan pemikiran-pemikiran kita di media sosial, mengkritik pemerintah, jadi takut gitu. Kenapa? Karena banyak yang udah kena pasal 27 ini gitu. Jadi padahal awal mula semangat undang-undang ITE itu tidak seperti ini. Awal mula hanya untuk ya membatasi ya, untuk bisnis, ekonomi ya, untuk menjaga ketertiban, tapi sekarang itu sudah lain seperti pasal 27 ini khususnya pencemaran nama baik tadi ya, sudah lebih seperti ya negara nggak boleh dikritik gitu. Kalau negara dikritik siap-siap dilaporin pasal 27 kena ya. Nah, orang-orang atau kejadian-kejadian yang terjadi nggak boleh dikritik. Salah-salah nulis, salah-salah ngomong, salah-salah kata bisa ditangkap gitu kan bahaya ya. Berarti kebebasan berpendapat itu sudah eh, bisa dikunci oleh negara dengan pasal 27 ini. Makanya sampai sekarang pasal 27 ini tidak ada yang bisa menaikkannya menjadi ke judicial review. Ya. Kan sudah banyak ya, dia bilang udahlah pasal 27 di judicial review diubah atau dihapus gitu. Jangan dia membatasi kebebasan orang untuk berpendapat. Jangan dia itu merugikan, mungkin sekedar emosi langsung beranggapan si A B C D seperti ini ya kan langsung dilaporin gitu. Jadi memang ya seperti itulah ya dinamika hukum, kemudian juga apa yang terjadi pada politik ini juga mau 2024 ya. 2024 ini juga bakal panas ini ya media sosial. Makanya saya harapkan kepada mahasiswa saya hati-hati. Hati-hati kalian dalam nanti membuat apa ya perkataan di media sosial, menyebarkan konten atau apapun, hati-hati sekali karena kita sudah bisa kena pasal 27 Undang-Undang ITE ini kalau kita mengkritik negara kah, mengkritik personil kah ya. Makanya memang kalau mau kampanye atau mau mendukung salah satu pasangan itu kasih yang positif aja, hal-hal yang baik, tidak usah mengkritik. Kenapa? Karena ya, bisa dikunci dengan pasal 27 ini gitu. Itu ya. Jadi mungkin itu dari Ibu ya untuk Undang-Undang ITE khususnya pasal yang banyak menjerat kasus-kasus pidana terhadap orang-orang yang melakukan pencemaran nama baik, kemudian melakukan berita-berita hoax dan juga tentang pencemaran suku, agama, ras ya, sara ya. Mungkin Ibu buka sesi tanya jawab ya, karena tadi di awal tidak ada tanya jawab. Ibu beri kesempatan untuk penanya, silakan untuk bertanya terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ini. Silakan Ibu beri kesempatan. Ada yang ingin ditanyakan? Jadi kita tidak usah ada tatap muka ya, cukup online saja. Ibu buat jam 7 malam juga lelah sekali, Ibu pun jauh rumahnya ya. Jadi minggu depan di hari Kamis kita Zoom 2 kali Zoom lagi dan nanti Kamis depan mungkin kita akan mengadakan ujian tengah semester ya. Karena sudah hampir 7 kali pertemuan ya kan. Kalau dia minggu depan 2 kali Zoom lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Pas, udah paham semua?
Baik, kalau tidak ada yang mau kita diskusikan, ya, Ibu anggap paham semua. Yang jelas untuk Undang-Undang ITE ini ada bukunya satu, ya, buku tentang tindak pidana cyber. Kemudian ada Undang-Undang ITE-nya, ya, dan didengerin kalau ibunya membahas apa, ya, karena mungkin itu yang bakal masuk ke dalam ujian atau kuis kita nanti, ya. Dan mungkin nanti juga akan ada tugas. Jadi setelah UTS nanti Ibu akan berikan tugas dan juga kuis, ya. Oke, karena tidak ada, Ibu akhiri perkuliahan kita sesi kedua hari ini, ya, dengan mengucapkan terima kasih, dan kita akan bertemu kembali di hari Kamis depan, ya. Jamnya jam-jam 3 atau jam 3 lewat lah, ya. Jam 3 lewat 15 seperti itu. Oke, terima kasih Bu Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi